Muhammad Nafis sakit. So today we will learn about gimana ya yang benar itu procedure test. Oke, procedure test sebelum kita masuk ke materi, have you ever read about have you ever read from have you ever read a recipe book? Kalian tahu recipe book nggak? Buku resep. Jadi yang namanya recipe book itu buku resep. Kalau kalian ingin tahu, if you want to know something, as an example of procedure test, contohnya itu seperti recipe book atau biasanya ada di manual penggunaan buku, penggunaan ponsel, HP kalian, penggunaan komputer itu dalam bentuk procedure test. Jadi kalau kalian bilang, "Bu, saya nggak pernah baca procedure test itu," kalian pasti pernah baca buku resep kan? Walaupun bukan dalam bentuk buku, mungkin dalam tutorial YouTube. So you obviously have know already about procedure test. Jadi selain itu masih ada apa ya? One problem that Indonesian people usually cannot tell the difference between a recipe, and a receipt. Mirip ya? Recipe itu ada di buku resep. Pokoknya kalian kalau mau ingat-ingat recipe itu apa? Recipe itu food recipe. Jadi ada di buku resep atau di resep masakan itu pasti recipe. Itu bentuk dari procedure test. Kalau a receipt itu apa? Tahu? Bisa juga disebut sebagai struk pembayaran, itu struk penjualan, struk pembelanjaan, shopping receipt, itu merupakan bentuk dari receipt. Jadi yang procedure test yang mana? Recipe. Repeat after me. Recipe. Recipe itu bentuk dari procedure test. Okay. Now, what is procedure test? Jadi, procedure test is a type of test that is written to explain how to do something. Jadi, yang namanya teks prosedur itu teks tertulis yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi, yang namanya procedure test itu nggak terbatas di pembuatan apa ya, makanan atau bagaimana membuat slide. Tidak hanya di situ, bisa juga bagaimana membangun Lego, how to build a Lego, atau bagaimana mengoperasikan suatu ponsel. Jadi nggak selalu melulu tentang makanan. Ya, anak-anak bisa yang makanan. Ya, aku juga. Kemudian, it's a step-by-step explanation of a process or a set of instructions for completing a specific task. Jadi yang namanya procedure test itu bukan berbentuk paragraf, tapi berbentuk poin per poin, langkah per langkah, step by step explanation. Penjelasannya itu dalam bentuk step by step atau berkata. So, kalau kalian menulis procedure test itu apa ya? Kalian itu sangat ramah diserangkan atau mungkin sebenarnya diharuskan tulis itu dalam poin per poin. Poin per poin itu contohnya itu bagaimana cara membuat es teh. How to make an iced tea. The first one. Jadi poin pertama, yang pertama adalah you should prepare an ice water. Jadi kamu harus menyiapkan air es seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, dan kemudian dalam bentuk paragraf ya. Oke,
on. Now we have should be there in your procedure text. Now the generic structure of procedure text. Jadi kalau kalian menulis suatu teks prosedur, tiga hal ini tuh is a must. Ini adalah hal yang wajib. Yang pertama adalah the purpose. The purpose atau the aim. The purpose atau the aim. Ada yang tahu artinya apa? Tujuan. Yang namanya procedure text, kalau tidak ada tujuannya, itu bukan procedure text. What's the point of writing and procedure text kalau kamu nggak tahu tujuannya apa? Oh ya, buat suatu apa ya? Tips kalau kalian mau nyari the purpose of your procedure text atau someone procedure text, kalian bisa baca bukunya. Jadi yang namanya purpose, aim atau tujuan itu ada di judul. Namanya tadi yang saya bilang how to make a nice tea. Jadi purpose-nya adalah cara membuat es teh. bagaimana cara membuat es teh. Kemudian poin yang kedua, procedure. The generic structure yang kedua, the second generic structure is material atau ingredient. Atau bahan. Betul. Bukan alat ya, material ini bahan juga. Kalau alat itu apa? Tools. Alat-alat itu tools. Kalau ini material or ingredient artinya bahan. Jadi kalian kalau mau membaca suatu procedure text, if you read a procedure text, it should be have the material or ingredient. Kenapa? Karena yang kalian butuh tahu, you need to know what is the ingredient of your something. Kalau kamu membuat sesuatu, you need the ingredients. Kemudian, generic structure yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Di sebuah procedure text itu pasti ada langkah-langkahnya yang sudah saya spill sebelumnya. I told you before that a procedure text should have steps. Harus punya steps. Karena tujuan procedure text tadi masih ingat gak? Procedure text penjelasannya tadi masih ingat gak? Menjelaskan membuat sesuatu ini yaitu procedure text itu suatu teks yang bertujuan untuk mengasih tahu kalian, menjelaskan kepada kalian membuat sesuatu kayak gimana sih, dijelaskan juga step by stepnya. Kemudian ada juga ingredients atau apa ingredients, bahan-bahan. Ada yang merasa ketinggalan, ada yang belum pahami. Lanjut ya. Selain generic structure dari procedure itu ya, saya jelaskan yang cepat enggak? Enggak bisa diikuti ya. Oke, nah setelah belajar generic structure, enggak afdol kalau belum belajar tentang language features-nya sekalian. If you learn something about English or Indonesian atau bahasa lainnya, pasti kalian tuh belajar generic structure and language features tuh sepaket ya. Pacaran. Kemudian, the language features of procedure text. The language features of procedure text itu ada 4. Yang pertama adalah simple present tense. Kalian harus pakai simple present tense when you write a procedure text. Kenapa? Karena procedure text tadi kan menjelaskan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. So it should be timeless atau bisa digunakan kapan. Bisa dilakukan kapan. Kalau kalian menggunakan simple past tense, berarti instruksi itu sudah selesai dilakukan. Tidak bisa dilakukan lagi karena sudah selesai. Karena sudah ada di masa lalu. Seperti itu. Kemudian, procedure text gak usah dijelaskan kan ya, simple past tense. 11 apa sudah kita pilih? Kemudian, language features yang kedua adalah
kemudian kalimat satu dengan kalimat yang lain, atau bisa juga kalau dalam procedure text itu yang namanya conjunction itu bisa menghubungkan dari perintah satu ke perintah selanjutnya. Gitu. Jadi bisa mengawali suatu perintah kayak first, atau before that itu kan mengawali suatu perintah, bisa juga melanjutkan perintah after that. Jadi selanjutnya adalah conjunction. Conjunction contohnya itu then, next, after that, firstly, secondly, first, second. Ya Allah. Ya bagus banget. Kira-kira mau marah? Oke, it's okay. Jadi yang conjunction itu artinya kata yang menghubungkan. Contohnya adalah that, next, after that, before, dan masih banyak lagi. Kata kunci ada banyak banget. Ini cuma sedikit contoh aja. Kemudian adverb, ada yang tahu adverb itu apa? Kita kemarin kan belajar tuh di noun class ada adverbial clause juga. Apa adverbial clause? Ingat? Katakan? Pronoun. Kalau adverb ada yang ingat? Kata satu itu conjunction. Kata keterangan bagus. Kalau dalam di sini ya di procedure text, adverb itu to provide additional detail. Yang namanya adverb pasti gunanya untuk memberi keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan manner, and so on. Jadi ada banyak jenis keterangan. Di sini biasanya keterangan seperti adverb of manner, surely, carefully, slowly, evenly, something like that. Contohnya gini kalau dalam satu kalimat, you should cut it carefully. Carefully-nya adalah keterangan atau adverb gitu. Kenapa itu disebut keterangan? Karena dia itu memberi keterangan dari kalimat depannya. Cut it carefully berarti memotong dengan carefully apa? Perlahan-lahan. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kontennya? Itu salah satu ciri-cirinya adverb, tapi nggak selalu
setelah itu beat with the electric mixture until the mixture is smooth. Bagaimana kan? Beat apa beat? Ada beat, bukan dong. After that, selanjutnya beat. Beat itu sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya pukul, ditonjok. Beat itu diserang artinya. Tapi kalau di sini dalam konteks ini beatnya udah diadu. Beat with an electric mixture. Artinya apa? Adu dengan Bata. Sampai merata halus. Bubble. Kemudian, steps yang ketiga. Pour into a baking pan that has been greased and then lined with a base neatly. Pour itu apa pour? Tuangkan into a baking pan. Adonan panci. Panci kampungan that has been greased. Itu sudah diminyak. Kemudian line with a base, diberi alasi dengan alas neatly. Ada yang tahu neatly apa? Neatly. Dan kata dasarnya neatly kalau dilihat perfectly artinya dengan rapi. Jadi udah tahu kali itu ada adverb di sini. Kemudian step yang selanjutnya bake for approximately 40 minutes at 325 degrees Fahrenheit or 160 degrees Celsius or until it cooks when tested. Jadi step selanjutnya itu panggang untuk sekitar 40 menit di kepanasan atau di suhu 325 atau 160 atau sampai waktu kalian rasa itu sudah matang. Dan step yang selanjutnya pasti itu apa? Tambahkan frosting putih itu loh. Sprinkles saus and other sorts of decoration. Dan apapun sebenarnya yang agak sulit tapi waktunya habis sedikit ya. Ya.